Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bunda. Baik yuk, salau. Ulang deh. Mbak aja. Mbak aja. Heeh. Terus selalu potong ya. Ulang dulu ya. Assalamualaikum. Punya kabar gak sih? Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Ini adik-adik dari SMP berapa? Dua. SMP 2 ya. Baiklah, di sini Mbak akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Adik-adik sekalian mau dengar apa sih? Adik-adik sekalian Mau tahu nggak? Oh ya, adik-adik sekalian mau tahu nggak? Mau. Baiklah, di sini Mbak akan menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Kesehatan reproduksi itu sendiri ada yang tahu nggak itu apa? Kesehatan reproduksi. Reproduksi untuk wanita itu seperti vagina. Benar. Mbak jelasin ya, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja, ditandai oleh haid pertama kali. Kalian di sini udah haid belum? Sudah. Haid pertama kali pada remaja perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ya, remaja perempuan itu haid pertama kali. Untuk remaja laki-laki itu mimpi basah disebutnya. Iya Mbak. Balik. Sistem reproduksi sendiri diperlukan bagi makhluk hidup untuk menghasilkan, melindungi, serta mengangkut sel telur dan sperma. Perempuan dan laki-laki memiliki sistem reproduksi yang berbeda-beda nih, baik dari segi bentuk, fungsi, maupun struktur yang mendukung. Organ reproduksi dari sistem wanita itu ada yang tahu nggak apa aja? Tadi disebutin tadi kan, Ya, vagina. Kecuali vagina ada yang lain nggak? Rahim. Rahim, nah itu rahim atau uterus. Ada yang lain? Baik, Pak tambahin ya. Ada vagina, rahim atau uterus, ada vulva, ada ovarium, dan ada tuba fallopi. Nah, sementara untuk sistem reproduksi pada pria terdiri dari penis, testis, dan skrotum atau buah sekar. Ya. Kalian di sini udah head kan? Sudah. Kalian kalau haid itu merasakan nyeri nggak? Nyeri, senggugut Mbak kalau bahasa kami. Sakit perut. Ya. Kalau bahasa medisnya dismore ya. Oh, di sore. Bagi wanita yang sering mengalami nyeri saat menstruasi, untuk mengurangi rasa nyeri bisa mengompres perut bagian bawah dengan air hangat, melakukan olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup mampu mengurangi rasa nyeri. Akan tetapi bila nyeri terjadi hingga berhari-hari dapat mengganggu aktivitas kalian kan tentunya. Sakit. Nah, kalau kalian udah merasakan nyeri yang sangat hebat, nggak bisa tahan lagi dan mudah istirahat, kalian bisa konsultasikan ke dokter atau perawat terdekat di puskesmas maupun di rumah sakit ya. Ya. Nah, kalian tadi kan udah pernah tuh kan haid gitu, itu namanya kan balil tadi kan katanya, balik ya. Nah, kalau kita udah balik itu tentunya ada perubahan kan pada diri kita, baik fisik maupun psikis, dan emosi kalian sebagai remaja juga pasti udah berubah-ubah. Ya. Itu disebut juga masa pubertas, dan membuat remaja seperti kalian lebih ekspresif dalam mengeksplorasi organ kelamin dan perilaku seksualnya. Sementara itu, pengetahuan dan persepsi yang salah tentang seksualitas dan kesehatan berperilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksi kalian. Nah, di sini tentunya peran orang tua, guru, dan serta mbak dan nakes lainnya penting untuk mendampingi remaja seperti kalian dan memberikan penyuluhan seperti ini. Nah, jadi dari
paparan penyuluhan Mbak tadi, ada yang ingin kalian tanyakan nggak? Ada yang belum kalian tahu? Iya? Mbak, mau bertanya Mbak? Boleh? Silakan. Sini aja Mbak. Hmm. Perkenalkan, nama saya Pia Amelia. Saya ingin bertanya Mbak, kami sebagai siswa atau remaja putri sekarang saat kami kan sekarang sudah mengalami menstruasi tentunya. Nah, bagaimana cara kami menjaga kebersihan reproduksi saat kami mengalami menstruasi itu sendiri, Mbak? Baik. Yang benar, cara yang benar, Mbak. Baik, pertanyaan bagus dari Pia tadi ya. Iya, Mbak. Nah, baik. Jadi Pia nanya bagaimana cara menjaga alat reproduksi saat menstruasi. Nah, tentunya kalau saat menstruasi kita bakal ngeluarin darah yang banyak kan. Nah, kita harus memilih pembalut yang bagus, pembalut yang jauh dari bahan berbahaya, seperti ya pembalut pada umumnya lah ya, jangan yang pembalut abal-abal yang berbahaya dan nyaman. Iya. Nyaman saat dipakai. Ganti pembalut secara berkala antara 3 hingga 5 kali dalam sehari. Jadi satu pembalut itu nggak bisa dipakai seharian gitu. Ya. Jadi berkala seperti 6 jam sekali minimal diganti pembalutnya. Bersihkan vagina terlebih dahulu sebelum mengganti pembalut. Membersihkan vagina itu baiknya menggunakan air mengalir saja. Dan kalau bisa tuh air mengalir aja dan dihindari menggunakan sabun. Iritasi ya, Mbak? Takutnya iritasi. Cuci tangan sampai bersih setelah membuang pembalut serta sebelum mengganti pembalut. Dan yang terakhir, rutin mengganti celana dalam untuk menghindari risiko tidak nyaman di sekitar vagina kalian. Jadi kecuali pembalut, celana dalam juga harus diganti. Jadi bukan hanya misalnya nih ya celana dalamnya cuman seminggu sekali gitu kan, pembalutnya aja nih ganti-ganti, mentang-mentang menstruasinya seminggu, jadi celana dalamnya seminggu sekali gitu. Jadi Mbak kayak gitu. Iya. Jadi gitu ya cara membersihkan Ya, alat Mbak. reproduksi saat menstruasi. Ada yang ingin nanya lagi? Saya Mbak. Ya, boleh. Siapa namanya? Mbak, perkenalkan saya Jita Octaviana. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita menjaga organ reproduksi kita. Oh, baik. Jadi alat reproduksi kita tadi ini beda ya. Tadi kan yang saat menstruasi, ini Ya, saat sehari-hari ya, kan Mbak, mungkin ya. ya. Menjaga alat reproduksi itu kita gunakan handuk yang lembut, kering, bersih. Saat mandi ya, Mbak? Lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Karena kalau handuk itu lembab, takutnya ada infeksi dari bakteri gitu kan. Karena handuk yang lembab juga kurang bagus Ya, untuk perkembangan bakteri ya. untuk di vagina kita. Lalu memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Pakaian celana dalam diganti minimal 2 kali sehari, jangan seminggu sekali. Ya. Pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Jadi ketika kalian memakai celana dalam, pastikan bahwa vagina kalian atau organ intim kalian itu tidak dalam keadaan lembab. Berarti kalau udah kencing itu harus benar-benar kering ya, Mbak? Harus benar-benar kering dulu, dilap dulu ya dengan handuk yang lembut tadi. Atau tisu. Dan hindari menggunakan sabun bagi wanita, sabun sirih itu, sabun-sabun yang banyak kan sekarang kan bertebaran jenis sabun dan deodoran dan Ya. bedak. Jadi kalau begini tuh nggak usah dipakai bedak yang macam-macam gitu kan, sama yang sabun yang macam-macam. Dan karena itu dapat menyebabkan rentannya iritasi pada kalian. Ya. Apa juga kalian masih remaja, masih awal-awal kesuburan gitu kan. Masih panjang perjalanan. Jadi nanti lihat dari iklan, dari TikTok kan banyak edukasi, jadi kalian pengen coba gitu. Jadi kalian pakai aja yang biasa, kalau bisa air mengalir aja nggak apa-apa, karena untuk membersihkan